and that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Millennial Farm, tentunya bersama saya Iwan Ridwan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melihat perkembangan stroberi kita yang berumur 30, 40 dan juga 50 HST. Nah, bisa dilihat. Jadi ini adalah stroberi baru semua. Nah, dan ini yang sudah berusia 50 hari, alhamdulillah sudah berbuah. Nah, untuk jenisnya sendiri ini adalah jenis Calibird. Nah, jenis Calibird ini bisa dibedakan dengan melihat daunnya yang besar-besar tetapi tangkainya pendek. Dan juga nah, bunga di daun di bunganya ya. Ini sangat lebar sekali. Nah, dan juga di sini selain Calibird ada juga jenis California. Nah, kalau California yang ini, yang seperti ini. Nah, dan ini sudah berbuah nih. Ini jenis California. Nah, jenis California untuk daunnya tidak terlalu besar dan lebar, tetapi lebih ke lonjong ya, memanjang. Dan dan daun di bunganya ini cenderung lebih kecil, tetapi dia menutup semua. Kalau misalkan di Calibird, nah ini kan berpisah, tetapi kalau di California itu biasanya bersambung ya, tidak terpisah. Nah, jadi ini alhamdulillah kita sudah berbuah setelah kita pasang pagar, teman-teman ya. Nah, awalnya ini tidak sampai berbuah, tetapi ketika berbunga seperti ini itu biasanya habis oleh ayam. Biasanya sudah berbunga seperti ini itu habis oleh ayam, teman-teman ya. Nah, jadi ayam itu kalau misalkan melihat yang sudah berbunga seperti ini, sepertinya dia itu gemes gitu ya. Jadi inginnya itu merusak tanaman stroberi. Tetapi kalau yang belum berbuah seperti ini, itu biasa aja. Tapi kalau yang sudah berbuah, yang sudah muncul putih-putihnya seperti ini, pasti akan dirusak, teman-teman. Nah, makanya kemarin itu ketika budidaya di sini, kita tidak sampai berbuah ya. Kalau misalkan berbuah pasti hancur. Tetapi setelah kita pagar, nah bisa dilihat, alhamdulillah ini bisa sampai berbuah. Nah, ini juga sama nih, ini California. Nah, dan tandanya kalau misalkan sudah berbuah atau akan berbuah, dia muncul bunga satu seperti ini. Nah, kalau misalkan muncul bunga seperti ini, bukan bunga, maksudnya muncul daun seperti ini, itu tandanya dia akan berbuah. Nah, biasanya kan kalau misalkan muncul daun, dia itu 3. Nah, tapi kalau misalkan akan muncul buah, dia keluar daun yang satu seperti ini. Nah, ini juga sama, akan keluar. Kemudian mana lagi nih, banyak. Nah, ini baru 30 hari. Nah, ini sudah, ini juga. Nah, ini sudah keluar. Nah, jadi alhamdulillah di sini setiap sore selalu hujan ya. Ini juga sudah pukul 2 siang, tetapi masih belum muncul mataharinya dari pagi. Biasanya setiap sore akan hujan. Tetapi memang di beberapa daerah itu sedang kekeringan ya. Tetapi di daerah Pandeglang ini alhamdulillah kita masih hujan secara rutin. Artinya pasokan air masih banyak, teman-teman ya.
Jadi kalau untuk bertani alhamdulillah masih tidak terlalu repot lah. Nah, karena sering hujan setiap sore, akhirnya saya pun agak malas untuk melihat si stroberi ini teman-teman ya. Nah, karena biasanya setiap sore itu saya bersihkan, tetapi karena setiap sore hujan sampai malam, akhirnya jarang saya bersihkan. Akhirnya jadi seperti ini, banyak rumput-rumput ya. Tetapi alhamdulillah, walaupun banyak rumput juga, ini masih berbuah. Jadi tinggal kita bersihkan. Nah, jadi bicara tentang hama untuk stroberi ini, selama pengalaman saya berbudidaya stroberi ini hampir tidak ada ya. Untuk hama seperti dari belalang segala macam itu tidak ada. Yang menjadi hama utama stroberi itu biasanya ayam, teman-teman. Apalagi yang budidaya di pekarangan rumah ya. Dan kalau misalkan masuk musim penghujan seperti sekarang ini, itu biasanya terkena virus ataupun penyakit. Nah, biasanya itu ada jamur, kemudian kuning daun. Itu dikarenakan intensitas hujan yang lumayan tinggi. Jadi si stroberinya ini terlalu lembab. Nah, ketika terlalu lembab, dia sangat mudah terserang virus dan juga penyakit. Nah, jadi untuk perawatannya seperti apa? Untuk perawatannya sangat mudah sekali teman-teman ya. Jadi si stroberi ini cukup kita pupuk rutin setiap 2 minggu sekali. Kemudian jangan lupa untuk membersihkan gulma-gulma seperti ini, karena ini bisa menyerap makanan si stroberi ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang budidaya stroberi tetapi tidak berbuah ataupun belum berbuah, tapi usianya sudah lewat dari batas maksimal setelah tanam, yaitu sekitar 3 bulan. Nah, berarti itu bisa jadi mungkin dari perawatan pupuknya yang kurang. Nah, karena saya juga biasanya itu tidak pernah lebih dari 3 bulan. Biasanya itu usia paling cepat 30 hari sudah keluar, ataupun usia 40 hari, bahkan paling lama itu sekitar 2 bulan baru keluar bunga. Tetapi kalau misalkan kasus stroberi tidak berbuah itu belum pernah ya. Jadi setiap stroberi yang saya budidaya itu alhamdulillah selalu berbuah. Kuncinya adalah di perawatan dan juga pemberian nutrisi. Nah, itu kalau misalkan kita berikan secara teratur dan maksimal, maka dia akan berbuah juga secara maksimal. Tetapi kalau misalkan tidak diberikan, ya berarti akan susah untuk berbuah. Oke, nah itu tadi faktor eksternal ya. Nah, dan faktor internalnya itu bisa jadi mungkin dari bibitnya yang belum bisa menyesuaikan dengan kondisi dari suhu ataupun letak geografis di tempat teman-teman berada. Misalkan stroberi itu kan cocoknya di daerah dataran tinggi. Nah, kita budidaya di daerah dataran rendah, tetapi kita tidak sesuaikan dengan suhunya. Biasanya kalau misalkan tidak disesuaikan dengan suhunya, itu akan susah berbuah juga. Nah, biasanya kalau misalkan ingin sesuai dengan suhu si stroberinya, itu kita harus menambahkan penutup ya, penutup paranet di atasnya. Nah, baru itu akan berkembang dengan baik. Nah, dan ini juga baru kenapa? Karena pas kita bongkar, bukan dibongkar ya, pas kita pasang pagar, tanaman stroberi yang di sini semuanya kita pindahkan ke
yang di sana teman-teman. Nah, semuanya kita pindahkan ke sana ya. Nah, dan di sini baru semua. Nah, ini juga nih salah satu bibit yang pertumbuhannya cepat. Nah, ini jenis California. Dia sudah berbuah dan lumayan banyak buahnya nih. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Nah, ini buah pertama sudah 11. Nah, ini nih yang paling mantap. Ini buah pertama sampai 50. Nah, dan ini pun sudah saya ambil beberapa, sudah saya makan. Tapi dia terusan keluar buah. Sepertinya ini adalah bibit yang paling bagus ya. Jadi mungkin nanti saya akan kembangkan lagi. Karena ini buahnya tidak habis-habis teman-teman. Nah, biasanya untuk buah pertama itu dia hanya kira-kira 10 atau 15 paling banyak ya. Tetapi ini sampai 50 lebih. Bahkan setelah kemarin saya panen dia itu keluar lagi. Nah, bisa dilihat. Nah, ini keluar lagi baru tuh. Ini baru. Nah, ini keluar lagi nih. Nanti dari sini itu akan memanjang dan dia dari setiap apa nih ya, setiap sininya nih teman-teman. Nah, setiap kayak gini ya, itu akan keluar bunga, keluar buah. Nah, ini juga sama nih. Dan buahnya juga alhamdulillah besar-besar. Untuk jenisnya ini sama California. Nah, lihat buahnya. Nah, yang ini sudah besar nih, tinggal kita petik. Tapi nanti aja. Soalnya merahnya belum terlalu merah. Kita biarkan. Nah, ini juga sama nih. Ini juga banyak. Nah, dan ini juga sama tuh berbuah. Nah, dan semuanya ini buah pertama semua ya. Jadi semuanya baru. Nah, ini pun sama tuh. Nah, dan kalau misalkan ada daun yang seperti ini, kita langsung buang aja, potong. Karena ini akan mengganggu pertumbuhan dari si stroberi. Ada yang seperti ini, kita buang. Ini juga sama nih, buang. Nah, jadi justru ketika kita buang, ini akan menjadi bagus. Karena justru daun yang seperti ini, dia tidak akan berfotosintesis secara maksimal karena dia itu tidak keadaannya tidak bagus ya. Maka kita sisakan daun-daun yang bagus nih. Ini tipenya California. Nah, seperti tadi saya bilang, daunnya itu lonjong-lonjong. Nah, ini California semua nih, ada 5. Nah, wah ini juga sama nih. Ini usianya sudah sekitar 40 hari tapi belum berbuah. Nah, tetapi dia itu selornya banyak tuh. Maka kita harus buang nih supaya keluar buah. Kita buang selor-selornya nih. Nah, ada 3 dan besar-besar semua juga. Nah, jadi di sana campuran Calibert dan California. Nah, ini juga nih adalah tempat Calibert. Nah, jadi untuk Calibert ini buahnya boleh dibilang sangat besar ya. Untuk California juga kalah besar buahnya. Dan perbedaannya tadi ketika di awal ya sudah saya bilang, yaitu daun di bunganya ini dia berpisah seperti ini. Kalau California kan nyambung ya, jadi seperti menutupi. Nah, kalau misalkan Calibert ini berpisah seperti ini daunnya, daun di buahnya.
Nah, dan buahnya juga untuk Calibert itu dia mengotak, teman-teman. Dia mengotak sehingga buahnya itu dia itu mengotak. Nah, kalau misalkan California itu yang ke bawahnya cuma satu, tapi kalau dia ada dua, kadang ada tiga, jadi bentuknya itu tidak beraturan ya. Tapi kalau misalkan yang California itu bentuknya beraturan. Nah, dan untuk rasa Calibert ini biasanya manis, rata-rata manis. Tetapi kalau untuk California itu biasanya asam. Jadi tergantung selera. Kalau misalkan pengen yang asam-asam, kita pilih tipe California. Atau misalkan mau yang manis-manis, kita boleh pilih yang Calibert. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau California itu ke bawahnya cuma satu ya, jadi bentuknya lebih beraturan. Tapi kalau Calibert itu bentuknya tidak beraturan, jadi kadang-kadang ke bawahnya ini ada 3 kaki ataupun 2 kaki, sehingga bentuknya agak mengotak, teman-teman ya. Nah, ini juga nih. Tetapi untuk kalau ditanya lebat buah, itu lebih lebat mana antara Calibert dan California? Tentu dua-duanya juga sama ya. Selama dirawat dengan baik dan juga diberi pupuk dengan maksimal, maka dua-duanya akan menghasilkan buah yang banyak. Walaupun kita masuk musim penghujan seperti ini, tapi hujan juga di beberapa daerah saja ya. Tapi kalau di daerah saya di Pandeglang, alhamdulillah hujan terus. Tapi mungkin di daerah lain ada yang saat ini musim kemarau, itu tetap berbuah. Nah, biasanya kalau musim hujan lebih cenderung itu mati ya. Nah, seperti ini contohnya nih. Ini rusak karena air hujan, teman-teman. Pada belah-belah nih. Nah, jadi solusinya kita copot aja. Kita buang. Ya, tapi jangan buang sembarangan ya. Nah, ini Calibert, California, Calibert. Nah, daunnya lebih membulat. Nah, buahnya juga sangat mantap. Ini ada. Alhamdulillah. Nah, jadi itu aja teman-teman ya. Kurang lebihnya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang budidaya stroberi itu belum pada berbuah, nah mungkin bisa jadi dari perawatannya yang kurang maksimal ya. Nah, dan juga mungkin dari daerahnya yang terlalu panas. Karena kalau misalkan di daerah panas, stroberi itu susah untuk berbuah. Atau dia bisa berbuah tetapi buahnya itu kecil. Nah, ini juga bisa dilihat nih. Nah, ini adalah sumber penyakit nanti nih. Jadi dari telur semut ini biasanya muncul jamur, teman-teman. Nah, cara untuk mengatasinya, nanti sore akan kita semprot fungisida. Nah, kalau saya setiap penyemprotan fungisida itu sore. Karena kalau misalkan disemprot di pagi hari, biasanya si stroberinya itu lepet atau lemes ya daunnya, karena suhu di sini agak lumayan tinggi. Berbeda dengan suhu di Ciwidey ataupun Bandung, itu agak adem. Kalau di sini agak tinggi, jadi kalau misalkan kita semprot fungisida ataupun pestisida ataupun yang lainnya, itu akan sangat terlihat jelas seperti akan mati, teman-teman ya. Jadi daunnya itu sangat lepet sekali, bahkan sampai warnanya itu ke putih-putihan ya, kering. Nah, ini juga bekas saya semprot fungisida
karena hujan setiap sore dan bekasnya masih ada, bisa dilihat. Nah, tetapi ini aman karena saya semprotnya itu sore hari. Nah, untuk yang ingin pesan bibitnya silahkan pesan ya. Bisa dipesan lewat Shopee, Tokopedia ataupun Bukalapak. Nah, untuk linknya ada di deskripsi. Untuk bibitnya alhamdulillah sudah ready ya. Baik itu yang Calibird ataupun yang California. Silahkan dipesan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.